minum air. Kalau panasnya nggak turun juga, kita harus segera ke dokter, Bu. Lani. Ayah, bangun. Ayah mimpi Lani nggak ketolong, Bu. Untung ya, Bu. Kita cepat bertindak. Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan penderita ke klinik atau puskesmas terdekat. Begitu timbul gejalanya, penderita harus dirawat di ruang khusus untuk mencegah penyebaran DBD nyamuk. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah laksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M+, menguras bak atau menaburi menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Iklan layanan masyarakat ini disembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan didukung oleh jamu tetes herbal Alpha Propolis. Radio Kalpataru FM Tenggarong dan kantor berita Radio KBR Jakarta menghadirkan program dialog interaktif Ruang Publik. Dengarkan setiap hari Senin hingga Jumat setiap jam 10 pagi. Hanya di Radio Kalpataru FM. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik. Aku bukanlah seorang superhero yang bisa menolong semua umat manusia, tapi aku bisa membantu sesama dengan cara donor darah sukarela. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah, itu luar biasa. Kita jadi sehat, mereka selamat. Berani donor darah, itu luar biasa. Eyo, oh oh, eyo, oh oh, eyo, oh oh, eyo, oh oh. Yo yo, ayo kita donor darah. Yo yo, ayo membantu sesama. Yo yo, ayo kita ke BMI. Yo yo, ayo 2 bulan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penikmat radio suara Kalpataru FM dimanapun saat ini Anda tengah berada. Senang sekali malam hari ini kita berjumpa untuk bersama-sama melanjutkan program siaran Kalpataru FM. Media siar hari ini hari Selasa tanggal 21 di bulan Februari 2023. Sudah lama kita tidak berjumpa di program podcast kita, podcast Bantai Aja, bincang santai. Dan malam hari ini kami sudah mempersiapkan satu narasumber. Narasumbernya santai saja, biasa-biasa aja, tetapi beliau mengomandani sesuatu yang sangat luar biasa, kayak gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan mengangkat tema bersama Bapak Ismet. Selamat malam dulu nih, Pak Ismet. Selamat malam. Ya, selamat malam nih Pak Ismet ya. Dari kesibukan Pak Ismet, ternyata masih bisa hadir ke 107,8 FM. Kita malam hari ini Pak Ismet akan berbincang-bincang mengenai gaya hidup yang sehat. Kebetulan Pak Ismet ini adalah Ketua PMI kayak gitu ya. Iya. Diberi amanah. Oke, kita santai saja Pak Ismet. Welcome dan selamat datang, sehat selalu Pak Ismet. Pak Ismet, saya mengutip ada satu slogan PMI Kutai Kartanegara, sulit tidak bisa, sulit tapi bisa. Sulit tapi bisa ya, benar ya? Iya. Tidak mudah tapi jaya. Iya. Nah, saya udah duluan hafal tuh tadi. Pak Ismet, bulan Desember 2022 Pak Ismet dilantik untuk mengomandani PMI Kutai Kartanegara. Langkah awal dari Pak Ismet sendiri apa nih Pak Ismet yang dilakukan? Iya, makasih. Ini panggilnya Bang Iwan atau Mas Iwan nih? Kalau dipanggil Bang, Mas boleh, asal jangan Bapak kayak terasa tua. Iya, Bang Iwan. Iya. Jadi memang kami pada akhir Desember, tepatnya tanggal 23 Desember 2022, Iya. kami diberi amanah untuk menjadi Ketua PMI Kabupaten Kutai Kartanegara masa bakti 2022-2027, jadi 5 tahun ke depan. Artinya kami sebelumnya juga istilahnya tentang PMI ini
sangat awam masih sekali awam, ya. kayak gitu ya. Iya, karena diberi Karena aman. gini Pak Ismet, Iya. saya ini santai aja sih sebenarnya. Bunyi orang kota aja pakai kegiatan biasa. Iya. Dulu kita mengenal kalau yang di PM ini harus backgroundnya dokter, dan ternyata sekarang kan sarjana kehutanan nih kalau tidak salah memegang PMI. Tapi tidak jadi masalah buat saya selama yang kita pegang ini kan bisa kita laksanakan. Silakan Bang Iwan. Iya, Bang Iwan. Memang orang kan taunya kenalnya PMI itu urusan dunia kesehatan. Dunia kesehatan ya. Padahal PMI itu sangat luas. Iya, iya. Jadi memang saya pun di awalnya PMI itu tahunya kalau cari darah ingat PMI. Iya, iya. Padahal PMI itu cakupannya sangat luas, bukan Iya. hanya terkait masalah darah, tapi juga PMI salah satunya terkait dengan kebencanaan, terkait dengan kegiatan sosial, Iya, iya. maupun kegiatan kita sosialisasi ke masyarakat tentang Iya. hidup sehat. Iya. Artinya setelah kami terjun langsung ke pengurusan PMI ini, memang banyak hal yang kami bisa pelajari, wawasan baru. Iya. Artinya selama ini orang melihat bahwa PMI itu urusan dunia kesehatan. Dunia kesehatan saja. Padahal tidak, lebih luas. Kita pada lebih kemanusiaan dan Iya, sosial. Iya, iya. Nah, jadi kami pun di kepengurusan PMI yang baru ini juga mengikut sertakan seluruh sektor, bukan hanya dunia kesehatan. Iya. Jadi di dalamnya ada teman-teman Pak, salah satunya Pak Solihin Wakil Ketua itu Iya. sekretaris Diskominfo. Iya, iya, benar. Terus benar. juga dari bidang juga di bidang-bidang itu ada bidang organisasi kerjasama kita Jadi libatkan. multi Iya, gitu ya? multi Iya, sektor. multi, iya. Artinya bahwa PMI ini tidak bisa dibangun dengan individu-individu yang dengan latar belakang hanya satu sisi. Iya, iya. Kita harus juga libatkan seluruh sektor. Iya, gitu. iya. Jadi inilah tadi kalau saya kutip dari yang Bang Ismet sampaikan bahwasannya karena di dalamnya itu Bang Iwan ternyata ada kegiatan sosial. Iya. Terlebih kegiatan sosial tetapi lebih juga ke kesehatan ke diri pribadi sehingga Iya. Bang Ismet mencoba mengambil ini dan untuk bekerja bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Iya, iya. Saya sih salut aja Bang Ismet. Bang Ismet, saya lihat pergerakan Bang Ismet di beberapa platform media sosial nih bergeraknya cepat. Jadi pertama saya meng-hire ini dan mengapresiasi karena kebetulan saya juga adalah pelaku dalam kata saya juga suka melakukan donor darah. Masyarakat kita memang boleh saya kategorikan nih awam dengan urusan donor darah Bang Ismet. Yang kita kenal itu donor darah bayar, donor darah sakit kepala. Kan seperti itu. Nah ini makanya saya kadang-kadang kita ini mau jadi sebuah agen yang memberi pemahaman kepada masyarakat bahwasannya memang darah ini sulit untuk dicarinya Bang Ismet. Saya merasakan betul dan miris kalau melihat seperti ada kutipan Bang Ismet gitu di dalam sebuah berita melihat di platform media sosial ada yang broadcast membutuhkan darah tuh rasa-rasanya gimana tuh Bang Ismet? Iya. Ya itulah setelah kami kemarin dilantik, dikukuhkan di akhir Desember itu memang banyak hal tantangan kami coba dalam 1 minggu tuh jujur kami ini kan awam terkait PMI. Jujur kami ini menginventarisir permasalahan apa sih keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat. Salah satunya ya tadi disampaikan oleh Bang Iwan, sulitnya mencari darah. Iya. Terus selalu pada saat ditanya ada keluarga pasien yang perlu darah, datang ke rumah sakit, datang ke PMI, stok darah kosong darah, disampaikan. Betul Itu sekali, juga, iya. terus pada saat pendonor kami Pak mau donor jauh Jauh, terus ke iya. rumah sakit, terus di sebelah kamar jenazah lagi. Sempat naik tekanan. Iya. Sampai di sana tahu-tahu nggak bisa donor. Nggak bisa donor. Ya, itu Benar salah sekali satu. itu, Bang Ismet, Itu benar masukan-masukan itu yang jadi Iya. inventarisir permasalahan bagi Iya. kami dan itu sebagai angka awal kami untuk membenahi. Iya, Biasanya kami pun dalam hampir 2 bulan ya sejak Desember kemarin 23 nih 2 bulan 2 kami bulan, jalankan ya. Istilahnya kami berusaha secara bertahap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang pertama iya. terkait dengan kebutuhan darah. Sebenarnya setelah kita pelajari sebenarnya pendonor kita tuh potensi sangat besar di Kukar. Iya, iya. Hanya saya selama ini kita tidak terkomunikasikan, tidak terkoordinir, tidak dilakukan kita dengan pola jemput bola. Selama ini hanya menunggu, gitu Iya, kan PMI kan hanya menunggu pendonor yang sukarela datang. Iya. Nah, sejak kepengurusan kami di pertengahan Januari kami ada mengeluarkan surat edaran. Iya. Mungkin Bang Iwan ada melihat. baca, ada. Ya, ke seluruh perangkat daerah, ke seluruh dunia usaha, ke seluruh rumah ibadah, bahkan Iya, kami betul. sampaikan ke masyarakat, organisasi terkait dengan program PMI Idaman, Iya. yaitu PMI Aksi Donor Darah Mendatangi Anda. Iya. Jemput bola. Artinya Iya. jemput bola lah cara mudah. Jadi kita selama hampir 1 bulan ini melakukan itu dan potensi sangat besar. Sangat besar. Ya, Iya. kita melihat kebutuhan rumah sakit, kita lihatkan rencana kebutuhan rumah sakit, dan alhamdulillah selama ini
kayak seperti Rumah Sakit Kota Bangun itu mengambil darahnya ke PMI ke PMI Samarinda, iya. Padahal kita bisa memenuhi. Makanya setelah kami pelajari, kami lakukan program itu, ternyata respon dari masyarakat, dari dunia usaha, dari kelompok-kelompok masyarakat itu sangat tinggi. Mereka bahkan mengantri. Kami sekarang nih mengatur jadwal supaya juga stok darah kita itu juga tidak terlalu berlebihan, tidak juga kekurangan. Artinya kita menjaga kestabilan. Walaupun di rumah sakit sebenarnya ada BDRS ya, Bang Ismet, bank darah rumah sakit. Iya. Itulah salah satu langkah juga yang kami coba komunikasikan selama ini dengan rumah sakit kita, khususnya ada di Kukar kan ada 3. Iya. Yang rumah sakit yang besar di Rumah Sakit Parikesit, terus Rumah Sakit Dayaku Raja Kota Bangun, Bangun dan Rumah Sakit Abadi Samboja. Nah, untuk Rumah Sakit Abadi Samboja mereka sudah ada unit transfusi darah UTD namanya. Nah, kalau yang di 2 rumah sakit ini sekarang sudah ada berdiri bank darah rumah sakit. Nah, inilah komunikasi ini yang kami coba bangun dengan kedua rumah sakit. Artinya saat ini kita perpendek langkah maksudnya itu alur masyarakat pada saat ingin mencari darah itu. Jadi mereka cukup mendatangi bank darahnya rumah sakit. Bank darah rumah sakit. Tapi bank darah rumah sakit ini kita jamin ketersediaannya suplai darahnya dari PMI. Nah, makanya kita upload ke stok darah PMI setiap hari, setiap pagi. Platformnya tuh muncul terus. Saya juga ikut membagikan itu karena senang sekali Bang Ismet. Langkah nyata dari kepengurusan yang sekarang tuh nampak. Dan yang paling nampak lagi sudah ada markas baru dekat sama radio kita gitu kan. Nah, sehingga kemarin betul sekali yang disampaikan oleh Bang Ismet. Terkadang kita berangkat ke rumah sakit untuk jadi pendonor, tiba-tiba pada saat di check up tekanan tinggi, nggak boleh karena ada standarnya kan, nggak boleh misalkan 160 ke atas nggak boleh, akhirnya ketolak kayak gitu kan. Jadi nanti kita ngubungin lagi misalkan maaf nih ke teman-teman Satpol di Armed, biasanya kan itu yang dilakukan kalau cari darah. Miris sekali memang Bang Ismet, sehingga 10 yang dibawa yang bisa 2 saja. Nah, ini yang selalu menjadi momok buat kita betapa setetes darah itu sangat berarti. Itu aja sih sebenarnya. Betul. Bang Ismet, secara umum kalau sudah dipetakan tadi berarti Bang Ismet udah tahu nih Tenggarong kebutuhannya sekian. Kemudian Kota Bangun sekian, Samboja sekian. Platform selama PMI ditargetkan kalau di tahun 2023 berapa kantong sih Bang Ismet? Saya dengar Bontang ada targetnya, Samarinda ada target, Kukar berapa nih? 200 apa 2000 nih? Jadi kebutuhan darah untuk Rumah Sakit Parikesit itu tuh kisarannya sebulan itu antara 400 sampai 500 kantong. 400 satu bulan? Iya, 1 bulan. Terus untuk di Rumah Sakit Dayaku Raja Kota Bangun itu sekitar 150 sampai 200 kantong. 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Jadi istilahnya ini sebagai tantangan kami juga di pengurusan PMI. Memang saat ini kita kan memang darah itu kan klasifikasinya ada juga, Bang Iwan. Bukan hanya kita tarik donor itu langsung diberikan ke pasien. Ada standar pengolahannya, ada komponen darah juga yang diperlukan. Nah, jadi kita ada 3 komponen darah yang ada di PMI kita, yaitu WB, PRC, dan TC itu. Jadi itu yang kita penuhi untuk kebutuhan, dan kami terus juga meningkatkan untuk kelengkapan alat lab kita, untuk meningkatkan kualitas darah itu sendiri. Iya, kalau dilihat sekali lagi kenapa saya jadi tahu banyak PMI ini Bang Ismet, karena memang saya lihat gerakannya sampai ke kemarin ke Tabang itu ke perusahaan-perusahaan untuk mencari para pendonor-pendonor. Ini saya benar-benar kaget kayak gitu kan. Ternyata memang Pak Ismet dengan jajaran ini bergerak cepat. Karena memang sudah bisa dipetakan, terus kantong-kantong yang bisa kita peroleh darah ini ternyata memang sudah masuk nih, perusahaan kita banyak. Dan kalau yang terdekat ya mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita memang harus jemput bola ya Pak Ismet. Iya, betul. Karena selama ini kita tidak pernah bergerak ke sana. Makanya kenapa stok darah itu selalu menunggu. Kalau menunggu ini kan belum tentu sehari. Masyarakat kita satu sisi gini Bang Iwan, kadang pada saat beberapa kegiatan event, misalnya ada kegiatan besar, event yang misalnya organisasi atau apa, kita hadir kan. Nah, kita juga melakukan edukasi kepada mereka. Memang rata-rata masyarakat tuh takut mau donor. Pertama pasti lihat jarumnya besar katanya. Takut katanya. Saya tuh pengen donor Pak, tapi udah parno duluan. Sambil kita edukasi bahwa donor ini sebenarnya pertama niatkan untuk ibadah. Memberikan, membantu sesama, dan niatkan darah yang tersalurkan ini kita niatkan untuk membantu kemanusiaan. Karena otomatis kan yang perlu darah ini orang yang sakit, orang yang sangat emergensi. Itu kalau terjadi di diri kita seperti apa ya Mas Met? Itulah itu. Makanya edukasi itu juga kami lakukan terus pada saat kegiatan itu. Dan akhirnya ada beberapa orang, bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini pengen donor,
seumur hidupnya akhirnya bisa menyalurkan dan sangat senang. Itulah salah satu. Intinya kalau mendonor sehat. Iya, Enak itu di gaya badan. hidup. Saya ini penyesalan karena buku saya hilang. Itu juga salah satu tantangan kami, Bang Iwan. Ke depan kami terus melakukan perbaikan sistem di PMI. Nah, kalau dulu saya bukunya kecil tuh Bang. Manual kan. Manual. Jadi mulai depan, saya kuliah dulu di Samarinda udah pendonor. Tiba-tiba hilang. Dulu berniat, bukan niat ya kayak model candaan. Kalau udah 100 nanti kan ketemu Pak Presiden kan kayak gitu. Kalau dapat 100 nih ketemu Pak Presiden dapat PIN. Tapi bukan itu yang kita kejar. Tapi intinya buat kesehatan saya secara pribadi Bang. Kalau cerita saya mah lucu. Karena memang dulu di era-era dulu kehidupan kita para laki-laki ini kan ngeri. Sehingga saya mencari jalan untuk menjadi pendonor, jadi saya aman. Jadi kalau saya ikut jadi pendonor saya aman, badan saya sehat. Jadi kalau dulu 3 bulan sekali kabarnya, kalau yang saya dapat sekarang 2 bulan kalau dari edaran boleh. Untuk pria bisa 2 bulan, untuk wanita tetap 3 bulan ya. Oke Bang Ismet, nih yang di termin pertama nih seru nih ceritanya karena memang masalah donor kenapa nih kami akan ikut menggaungkan. Mudah-mudahan pendengar kita yang mendengarkan secara manual, yang mendengarkan lewat streaming dan juga menyaksikan kita lagi berbincang di Facebook, nanti kita bakal lanjut di termin yang kedua karena ada banyak pertanyaan sebenarnya untuk Pak Ismet nih. Isu kalau darah bayar donor kan kayak gitu. Banyaklah pokoknya isunya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Ismet kayak gitu. Kita pendengar 107,8 bakal lanjut nanti diskusi dengan Pak Ismet. Kita dengarkan dulu ada satu lagu untuk Anda. Banyak bencana gini, gimana caranya membantu mereka yang terkena musibah ya? Kita donor darah aja yuk. Yuk! Banyak hal positif yang kita dapatkan ketika kita mendonorkan darah, seperti menjaga kesehatan jantung, Membantu memaksimalkan program dietmu hingga menurunkan risiko kanker. Donor darah itu aman. dengan mendonorkan darah juga, kita dapat membantu orang lain yang sedang berjuang melawan penyakit tertentu. Mari, jadikanlah donor darah sebagai gaya hidup. Pesan ini disampaikan oleh Palang Merah Indonesia Kutai Kartanegara. Hendaklah mandi panasnya hari. Mandi di batang airnya keruh. Kubang tambangan membawa cukut nyaman dipanggang, nyaman dimakan gangannya terong. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sindiran. Jangan heran etap mendengar
lagi banyak bencana gini, gimana caranya membantu mereka yang terkena musibah ya? Kita donor darah aja yuk. Yuk! Banyak hal positif yang kita dapatkan ketika kita mendonorkan darah, seperti menjaga kesehatan jantung, Membantu memaksimalkan program dietmu hingga menurunkan risiko kanker. Donor darah itu aman. dengan mendonorkan darah juga, kita dapat membantu orang lain yang sedang berjuang melawan penyakit tertentu. Mari, jadikanlah donor darah sebagai gaya hidup. Pesan ini disampaikan oleh Palang Merah Indonesia Kutai Kartanegara. Penikmat radio Suara Kalpataru FM, dimanapun saat ini Anda tengah berada, kita masih di program podcast Bincang Santai atau Bantai Aja. Malam hari ini kita masih bersama Bapak Ismet, Ketua Palang Merah Indonesia Kutai Kartanegara, mengangkat tema kita malam hari ini, menjadi pendonor darah itu merubah gaya hidup, atau kita pengen menggaungkan ada gaya hidup baru buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat diskusi kita yang akan kita rancang kurang lebih sekitar 90 menit atau 1,5 jam ini. Banyak informasi yang akan disampaikan oleh Bang Ismet untuk Anda semuanya yang mungkin saja masih awam mengenai donor darah. Bang Ismet, kita lanjut lagi nih. Bang Tadi termin yang pertama. Langsung saja nih saya main tembak-tembakan aja itu. Iya. Benar ya Bang Ismet, kalau kita perlu darah nih, misalkan saya datang ke bukan ke bank darah rumah sakit sih sebenarnya kayak gitu, atau di mana itu bayar. Ini harus diklarifikasi dulu. Iya, ini yang memang stigma yang tercipta di masyarakat. Iya, benar. Bahwa donor darah itu kalau mau perlu darah bayar, mau donor Yang bayar. perlu darah ya. Iya, yang mau Yang perlu perlu darah darah. bayar. Padahal sebenarnya yang kita sering edukasi ke masyarakat bahwa pada saat keluarga pasien memerlukan donor darah itu, masyarakat yang apalagi sudah mendapatkan jaminan kesehatan, kayak model BPJS, nah, itu sebenarnya sudah ditanggung oleh pemerintah. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang dibayar tuh bukan darahnya, Bang. Iya. Proses. Jadi ada bahasanya BPPD, biaya pengganti proses pengolahan darah. Pengolahan darah, ya, benar-benar sekali. Jadi itu ada berlaku dan seluruh Indonesia semua standarnya, Permenkes nomor 3 tahun 2023 yang terbaru, standar tarifnya. Itu bahwa biaya penggantian pengolahan darah itu sebesar 360.000 se-Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke sama 360.000. Artinya yang dibayar itu bukan darahnya, tapi biaya pengganti model kantung darah. Itu terus biaya kita untuk screening darah itu sendiri. Ya, kan? Tidak sekonyong-konyong darah yang baru diambil langsung berikan. Dikasihkan. Itu bukan seperti itu kan, Bang Ismet, bukan. Kita akan periksa dulu, ada di lab kita diperiksa terkait dengan kualitas darahnya. Jangan sampai darah, kan ada penyakit-penyakit yang menular darah. Nah, itulah makanya biaya-biaya itulah yang sebenarnya itu kalau memang kita mendapat ada jaminan kesehatan BPJS seperti itu ditanggung dan sebenarnya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ini nih masyarakat jadi gratis. Ini sebenarnya ini gratis kayak gitu ya. Yang ibaratnya nih yang beredar di masyarakat, isunya memang sudah terdengar juga oleh Bang Ismet, karena memang prosesnya lah yang sebenarnya, dan itu udah ditanggung kayak gitu, udah ditanggung. Kecuali memang ada nih, kalau yang bagi pendonor sebenarnya kita dikasih susu, dikasih penambah darah, dapat kue, itu dapat paket tuh. Kalau zaman saya dulu tuh sampai kita dapat masih itu. Jadi kalau saya donor tuh anak saya nunggu itu, karena paketnya kalau dikukar ini luar biasa. Oke, jadi kita clear nih masalah ada bayaran nih Bang Ismet. Iya, mungkin kan selama ini mungkin gini Bang Iwan, selama ini mungkin ya seperti kita sampaikan bincang termin pertama tadi, menyatakan bahwa stok darah kosong, tidak tersedia. Kadang keluarga ini mau mencari pendonor susah sekali. Mungkin ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Iya, benar. Artinya, ini saya carikan pendonornya, nanti kita kasih aja segini. Nah, itu yang kadang salah pemahaman di masyarakat. Artinya memang karena kebutuhan darah itu mungkin sangat diperlukan, emergensi. Ya tadi kita bincang sebelum masuk termin kedua ini kan dengan Bang Iwan, ada orang perlu mau ngasih, kadang kita ke pendonor gitu kan. Padahal hal seperti itu yang tersiar. Kalau kita yang mendonor sebenarnya enggak, tapi ada oknum yang di luar kita nih yang kadang-kadang. Itu yang harus Anda juga masyarakat harus tahu, bahwa pada saat masyarakat sudah tercover oleh jaminan kesehatan, biaya untuk BPPD itu biaya penggantian proses udah ditanggung ditanggung oleh pemerintah. Bang Ismet,
kalau seandainya berarti kita mengarahkan masyarakat atau keluarga pasien kalau membutuhkan darah harus datang ke tempat yang benar. Iya. Ada saran nih Bang Ismet, jangan sampai nanti tiba-tiba diposting di medsos yang nanggapi orang lain nih. Iya. Anggap aja lah misalkan calo kayak gitu Iya. kan, kita boleh katakan demikian. Ada saran nih Bang Ismet, atau ke BDRS atau ke PMI atau seperti apa nih Bang Iya. Ismet? Makanya sejak kepengurusan kami ini kami melakukan komunikasi dengan antara PMI dengan rumah sakit. Iya, iya. Artinya kita perpendek alurnya. Iya. Selama ini mungkin masyarakat sebelum ini, mungkin pada saat belum ada bank darah rumah sakit, Iya, betul. masyarakat itu datang langsung ke PMI. PMI, Keluarga langsung. datang membawa Betul, termos, betul sekali, iya. termos tempat darah itu datang Iya. ke PMI, datang dengan bingung gimana. Iya, kan. iya, iya. Nah, jadi sekarang kita sudah pangkas. Jadi untuk urusan transfusi darah ke pasien itu langsung ke bank darah rumah sakit. Bank darah rumah sakit. Jadi iya. kita tidak mengizinkan keluarga datang ke PMI. Ada beberapa pada saat awal-awal ini, Iya, kadang iya. ada keluarga yang nyasar Iya. datang ke PMI, kami suruh Mungkin balik. masih metode lama. Iya, metode lama. Jadi sebenarnya sudah lebih singkat. Dulu kan kita kalau di rumah sakit tiba-tiba, ya maaf nih misalkan keluarga kita ada yang mau operasi dan membutuhkan darah, sehingga cari dulu nih, kita kan disarankan Iya. seperti itu nih Iya. Bang Teddy. Nah ini memang faktanya memang terjadi Iya. seperti itu, dan sekarang Bang Ismet memotong ini. Iya. Jadi kalau mau cari darah di rumah sakit Cukup umum Parikesit, sampai bank darah rumah iya sakit. ada bank darah rumah sakit. Cukup Silahkan sampai ke sana situ. saja. Iya. Nanti benar. pada saat di bank darah rumah sakit ternyata kosong, Iya. nanti bank darah rumah sakit akan Yang akan berkomunikasi ke PMI. Makanya Iya. ada call center kita itu. Iya. Ada call center kita 0811 Iya. 543 6000. 6.000, iya benar Iya. sekali. Jadi kalau masyarakat pendengar kita di mana saja tengah berada, bahwasannya informasi ini ternyata memang sangat bermanfaat sekali Bang Ismet, karena Iya. memang realita yang terjadi. Saya dengan teman-teman dulu kita ada grup tuh, grup pendonor namanya. Iya. Memang dulu pernah kita teman-teman itu mendapati ada orang yang menjadi calo. Jadi Iya. dia kerjaannya melihat di media sosial yang lagi posting, dia kontak. Iya. Saya siap nih untuk mendonor, transfer dulu ya uangnya. Pada saat sudah ditransfer, ambil aja di PMI. Ternyata di PMI nggak ada. Memang kejadian Iya, itu Bang oknum Ismet, memang. oknum memang. Nah sekarang ini akan kita bersama-sama gaungkan, nggak usah Iya. lagi. Jadi langsung aja ke BDRS atau bank darah rumah sakit. Iya, kayak dan gitu. stok darah kita upload Iya. tiap hari itu, Iya. Bang Iwan. Jadi memang supaya untuk memberikan ketenangan juga kepada keluarga pasien terkait Iya. dengan ketersediaan darah itu. Iya, iya. Intinya kami dari PMI akan berusaha untuk memenuhi itu Iya. dengan program kami itu untuk jemput bola Iya, untuk memenuhi itu. Iya, iya. Itu yang harus juga dipahami oleh masyarakat. Bang Ismet mengenai, saya langsung mengenai data. Tadi kan saya sempat menyinggung kalau saya kehilangan kartu kayak Iya. gitu. Sekarang PMI Kutai Kartanegara ini kalau melakukan pendataan, apakah ini teman-teman pendonor kita yang aktif dan kemudian nanti ada pendonor yang baru sehingga pada saat dibutuhkan kita udah tahu nih boleh tinggal dihubungi saja lagi. Iya. Apakah pendataan ini juga dengan timnya Bang Ismet ini sekarang mulai dirapikan nih? Iya, itu juga salah satu tantangan Iya. kami juga Bang Iwan. Karena saya juga pendonor aktif, Iya. artinya punya juga kartu yang Iya, kartu yang lipat-lipat di Udah dompet. lama-lama robek, Robek. hancur kan. Jadi itu salah satu yang sekarang kami lagi bangun sistemnya. Iya, iya. Iya, jadi kami disupport dengan kawan-kawan Diskominfo, Iya. juga ada kawan-kawan yang juga ya istilahnya selama 2 bulan ini kami mendapatkan respon dari masyarakat yang Betul, sangat bagus. betul. Iya, iya. Salah satu juga ada masyarakat yang langsung WA saya nggak tahu nih nomornya kok ada masuk. Iya, iya. Dia menawarkan untuk membantu membangun sistem itu. Iya, iya. Web Alhamdulillah, development. alhamdulillah, Ada. iya. Makasih ini kalau ada misalnya Mas Ipung, Saipul. Iya, iya. Mas Saipul yang bantu kami, Iya. orang tambak rel. Iya, iya. Jadi dia mau WA saya, Iya. jadi ingin membantu untuk memberikan yang ilmu yang dia miliki Betul, untuk membangun. betul, Nah ya. itu artinya pada saat kita melakukan berbuat baik ini banyak hal kemudahan yang kami dapat. Iya. Itu yang kami rasakan selama 2 bulan ini, Mas. Iya, iya. Jadi- Karena biasanya ya kalau saya lihat memang di beberapa event Bang Ismet dengan teman-teman nih memang gercep lah bahasa anak-anak muda sekarang nih kan. Jadi memang kalau masyarakat kita nih masih awam sekali, masalah jarum itu masih menjadi momok juga cara pendekatan kita, sehingga mereka jangan pada saat terpaksa Bang Ismet. Iya. Sudah tidak ada pilihan, mau nak mau ibarat bunyi orang kota ini nyorong tangan. Dah nih cocok aja dah misalnya itu. Demi Kan keluarga, terpaksa ya. demi Iya. keluarga gitu. Iya. Kita kan tidak ingin seperti Iya. itu. Kembali masalah data Bang Ismet. Iya. Kalau dari pencapaian 2 bulan ini Bang Ismet tahu kalau di Kukar nih darah jenis apa sih yang sebenarnya sulit sekali dicari? A plus, B plus, kalau O mungkin banyak gitu. Atau memang ada satu yang sulit nih Bang Iwan kayak gitu. Iya, iya. Sebenarnya gini Bang Iwan. Sebenarnya
untuk stok darah kita sangat banyak. Pendonor kita di Kukar ini dengan seluruh golongan darah A, B, B, O gitu kan. Stok kita. Nah, yang menjadi tantangan kita saat ini adalah ada satu komponen darah. Jadi kan nih darah itu kan kita taunya tarik merah udah merah, gitu. iya, Kan. iya. Nah, itu ada satu komponen darah namanya TC, trombosit konsentrat. Iya, iya. Nah, trombosit konsentrat itu darah yang diolah habis didonor itu diolah Diproses, dulu. Jadi iya, untuk iya. mengambil cukup trombositnya. Iya, Nah, itu sel untuk- darah putih ya. Ya, istilahnya. Itu yang menjadi tantangan kita selama ini karena itu harus diolah dari darah segar yang Dari diambil segar, dari iya. pendonor. Iya, iya. Jadi hanya hitungannya maksimal 5 jam. Iya, iya. Jadi baru harus diolah. Biasanya untuk yang demam berdarah biasanya. Iya, Demam DBD dan mengalami pendarahan. Nah, Iya. itu. Nah, karena itu harus diolah dari darah segar, artinya kita harus menjaga ketersediaan pendonor yang ada di sekitar PMI. Oh, iya, Makanya kenapa kami melakukan aksi donor darah ini jemput bola ke daerah perusahaan yang pinggiran. Iya. Kami tetap menjaga di tengah iya. Tenggarong ini sebagai Pengaman, pendonor iya. berjalan istilahnya. Iya, iya. Artinya bahwa untuk menjaga kebutuhan terkait darah trombosit. Kalau itu. sewaktu-waktu Iya. diperlukan. Jadi iya. untuk stok darah yang WB dan PRC itu kita bisa simpan di kulkas kan, dan Iya. penyimpanan Iya, dengan pengaturan suhu standarnya. Nah, itu kita ambil dari dunia usaha yang ada di sekitar Kukar. Jadi iya. untuk di daerah Tenggarong memang ini kami belum melakukan gerakan untuk menjemput bola ke perangkat daerah. Kenapa? Iya. Kami ingin menjaga bahwa pada saat masyarakat keluarga pasien membutuhkan komponen darah trombosit itu, kita memiliki para pendonor Iya, yang siap betul untuk sekali. donor itu. Iya, Jadi iya. tidak jauh lagi. Nah, ini kan Gitu. sebenarnya baru juga nih Bang Teddy ya, kita dikira darah Strateginya. donor strategi, ternyata kayak main bola juga gitu kan strateginya. Yang di sini biarkan aja dulu, Iya. suatu nanti kalau misalkan bank darah rumah sakit membutuhkan, ternyata membutuhkan yang Iya. sangat cepat, kita sudah punya, Punya stok teman-teman pendonor yang sudah ready, Dan yang datanya kita punya, dan nanti datanya kita punya. hubungi. Betul sekali Bang Ismet, ini Iya. yang sangat penting sekali kayak gitu. Oke, Bang Ismet, kita lanjut lagi nih. Masalah tadi isu sudah, terus kalau standarnya kita mau jadi pendonor, ya mungkin bisalah sedikit disampaikan oleh Bang Ismet. Syarat kita untuk jadi pendonor yang sekarang memang di edaran itu ada. Iya. Kita berusaha membuat itu juga nanti Iya. ikut mempromosikan Bang Siap, Ismet siap. supaya masyarakat nih kita ajak maulah jadi pendonor kayak gitu. Nah, Iya. gimana nih Bang? Syarat-syarat Iya. yang mudah-mudah lah kayak gitu. Ya, intinya gini dulu Bang Iwan, bahwa kita pada saat mau mendonor tuh niatkan tadi Iya. kata saya bahwa jadikan pendonor darah ini sebagai gaya Ibadah, hidup sehat, gaya hidup dan ibadah, ya. Ya, jadi bahwa donor ini adalah untuk kesehatan Kesehatan, kita juga. ya. Jadi kan ada salah satu keuntungan kita donor, kita jantung, Iya. sirkulasi darah kita bisa lancar. Iya, iya. Dan salah satunya kita juga sebenarnya yang kadang masyarakat tidak mengetahui bahwa sering kita pada saat kita mau uji lab darah itu kan bayar ya, Iya, iya, ke iya. lab, datang ke misalnya ke salah satu lab swasta atau Tapi apa, lucu kalau ada orang yang nggak tahu golongan darahnya Iya, tuh Bang Ismet. iya. Pada saat kita mau cek darah kan, Iya. kita ditarik darah bayar kan. Iya, Padahal iya. pada saat kita donor, darah kita itu kan akan dicek, di screening. Iya, betul. Terkait dengan penyakit, terkait dengan apa penyakit-penyakit yang ada di darah itu di screening. Iya. Jadi sebenarnya salah satu keuntungan dari donor darah, kita akan melakukan screening kesehatan gratis, Gratis, sebenarnya ya. Oh. tanpa bayar di lab kan. Iya, iya, benar-benar sekali. Artinya bahwa pada saat kita mendonorkan darah, artinya kita pada saat darah kita itu aman, tidak ada misalnya, memang biasanya ada beberapa misalnya ada kan penyakit-penyakit yang darah yang misalnya pada saat screening kita temukan, Iya. itu kita akan konsultasikan ke yang bersangkutan, Yang bersangkutan. untuk segera mengatasi, karena kan ada kayak hepatitis, Iya, apa itu kan terdeteksi. penyakit kuning. Nah, ya. paling tidak kita dari awal sudah tahu. Nah, Iya. screening gratis itu kita lakukan sepertiga bulan kan seharusnya kan. Iya, iya, Nah, itu iya. yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa Iya. untuk semangat itulah bahwa kita ini mengecek kesehatan kita per Iya. 3 bulan, per 2 bulan untuk pria kan. Iya, Nah, iya, itu yang harus diniatkan di awal bahwa kita niat untuk screening kesehatan, Iya. niat kita untuk amal ibadah, artinya itu untuk memacu kita. Iya, iya. Jarum yang saya kelihatan besar, kalau udah niatnya untuk itu udah Kecil, jadi kayak anu. Sebenarnya pada saat pertama aja, pada saat sudah jarum udah jalan, darah tuh udah Parnonya ada. gitu ya. Iya. Iya, siap. Terus Jadi yang penting sehat dulu itu sehat, tadi. Iya. terus juga Iya. usia itu antara 18 sampai 60 tahun. Itu Tapi kalau pendonor aktif bisa sampai 65 Iya, tahun. betul. Iya. Jadi startnya 18. 18. Adik-adik kita yang SMA, ya. SMA kelas udah 3 boleh. lah, Ini iya. kelihatannya PMI mau menyasar teman adik-adik Punya, kita sudah nih ya. kita lakukan terus PMR kita. PMR gitu. Iya. Berarti usia 18 sampai 60. 60. Tapi kalau di aktif bisa sampai 65. Iya, kemudian yang selanjutnya apa lagi tuh? Berat badan. Berat badan. Kadang kan saya ini nggak 40 cukup. apa 45 nih? 45 minimal. Minimal, Biasanya ya. standar kita 45 sampai saya ke atas berat. Iya. Kalau semakin besar kan banyak darah, kata orang nggak juga. Kadang beberapa
beberapa kasus orang yang besar kalinya darahnya macet. Darahnya Karena macet. Parno kan Parno, takut tuh. ya betul sekali. Iya. Bang Ismet, termin kedua nih seru nih. Jadi banyak yang sudah Bang Ismet sampaikan karena memang ini adalah sesuatu yang jarang sekali masyarakat mengetahui. Kalau melihat di media sosial berupa tulisan, tapi penjabarannya kan tentu mereka sulit untuk menanyakan itu. Untuk pendengar Radio Suara Kalpataru, saya ulang nih ya, untuk call centernya PMI Kutai Kartanegara itu di nomor 0811 543 6000. Jadi boleh menelpon di sana call center. Nanti kita akan bahas nih mengenai markasnya PMI Kukar. Aktifnya itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Ini ada dua nih, antara PMI dengan BDRS nih, waktu aktifnya pasti berbeda gitu Bang Ted. Nggak mungkin di sini 24 jam atau di sana yang 24 jam, sehingga nih harus kita infokan ke masyarakat. Jangan sampai nanti jam 10 malam datang ke PMI gitu. Oke, mendengar Radio Suara Kalpataru, Bang Ismet, kita rehat dulu untuk season yang kedua. Seru sekali memang diskusi mengenai kita menjadi pendonor darah. Menjadi pendonor darah, memberi kesehatan untuk orang lain dan untuk diri kita juga ikut sehat, kayak gitu. Selebihnya lagi ini juga dijadikan sebagai ibadah, kayak gitu ya. Pendengar Radio Suara Kalpataru FM, kita break di season yang kedua. Nanti kita di season ketiga akan kembali bersama-sama dengan Bang Ismet untuk berdiskusi di podcast Bantai Aja Bincang Santai. Always playing the hottest hits for you're on Hits Now. I love the station. This is Hits Now. Always playing the hottest hits for right now. Always playing the hottest hits, and this is Hits Now. Hits Now. Kalpataru Radio 107.8 FM. Asik tidur digeraki emek, suruh jualan dulu misida, jualan jajak olahan sida, jajak serabai putungan bingka. Habis berdaruk terus berjualan, jajak ku junjung atas kepala, mata ku ngantor tunggu tersepak, betisku bengkak, jalanku kenyang. Aduh emek, aduh bapak, jajak terhambur ya Allah di tengah tamak. Mati aku mati mainin ya. Oto datang terus merumpak, jajakku penyek biskomku lerak. Oto datang terus merumpak, jajak aku penyek biskomku lerak. Jajakku putih biskomku ala, mulang ke rumah terkenjak-kenjak. Aku marah padangan bapak, aku dipepali langsung disepak. Aduh, 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 me, aduh, 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 kita bisa dong, kita bisa dong, aduh, kurang jere-jere, ampun, me, ampun, jere-jere banget berjualan, paling sih dahulan. Kurang kan sengaja. Tonaji itu kan datang di biji ini ya. Paling aja ke nyawa. Nasib awal tuh. Iya sudah pada tua jajau. Aduh emek, aduh bapak, jajak terhambur di tengah tamak. Oto datang terus merumpak, jajakku penyek biskomku lerak. Oto datang terus merumpak, jajak aku penyek biskomku lerak. Jajakku putih biskomku ala, pulang ke rumah atau kenjak-kenjak. Mekku marah padangan bapak, aku dipepali langsung disepak.
Aduh, dia padahal tuan jagau. Sida tuh tahu mulai belau tuh. Lagi banyak bencana gini, gimana caranya membantu mereka yang terkena musibah ya? Kita donor darah aja yuk. Yuk! Banyak hal positif yang kita dapatkan ketika kita mendonorkan darah, seperti menjaga kesehatan jantung, Membantu memaksimalkan program dietmu hingga menurunkan risiko kanker. Donor darah itu aman. dengan mendonorkan darah juga, kita dapat membantu orang lain yang sedang berjuang melawan penyakit tertentu. Mari, jadikanlah donor darah sebagai gaya hidup. Pesan ini disampaikan oleh Palang Merah Indonesia Kutai Let's go! Kartanegara. 10 tanggal lagu dangdut Indonesia hadir setiap hari Sabtu dan Minggu bersama Kamal Agustian. Setiap Sabtu dan Minggu, mangkalnya di Radio Indonesia. Radio Indonesia. Malam ku tahan semalam, malam merindu. Dengerin 10 tanggal lagu dangdut disiarkan barengan Kamal Agustian. Mengudara di berbagai kota besar Indonesia. Penikmat radio Suara Kalpataru FM dimanapun Anda tengah berada, ada lagu tadi yang sudah mengisi ruang dengar kita di podcast Bincang Santai atau Bantai Aja malam hari ini. Kita masih mengupas tema gaya hidup baru dengan menjadi pendonor darah. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bang Ismet selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kutai Kartanegara. Sambil tadi kita menikmati lagu, ternyata juga banyak informasi-informasi yang sebenarnya bisa kita konsumsi sebagai bahan perbincangan warung kopi. Tapi ini memang kita mencoba menggaungkan, kami juga di Radio Kalpataru ikut bersama-sama PMI Kutai Kartanegara untuk menggaungkan ini. Bang Ismet, kita kembali lagi nih. Tadi masalah cara menjadi seorang pendonor sudah syaratnya. Kemudian juga isu-isu sudah. Strategi dari teman-teman PMI Kutai Kartanegara udah kebaca juga nih sama masyarakat. Kemudian kalau pengen mencari darah tidak usah lagi kesana kemari atau melakukan broadcast di media sosial. Silakan saja di rumah sakit ada bank darah rumah sakit, langsung kesana saja kayak gitu. Satu nih yang akan kita bahas di termin yang ketiga, masuk terakhir nih Bang Ted kayak gitu. Bang Ismet ini capek sebenarnya, tapi kalau diskusi masalah darah jadi sehat lagi ya. Karena darahnya memuncak gitu. Bang Ismet, markas baru. Yang lama dulu samping museum terus ke rumah sakit. Tiba-tiba nih cerita-cerita lucu, temen disuruh donor tengah hari naik motor Ted. Sampai ke sana di tensi 180 gagal kayak gitu kan. Alasan teman-teman, wah jauh panas segala macam. Nah, ini kita sampaikan nih dengan Pak Ismet, strateginya tiba-tiba launching lah gitu kan, markas baru PMI Kutai Kartanegara. Silakan nih Bang Ismet. Kenapa memilih strategi pindah ke tengah kota? Terima kasih Bang Iwan. Terima kasih juga kami dari PMI Kutai Kartanegara nih sudah dibantu untuk harus sama-sama menyampaikan bersama bagaimana kita melakukan proses perubahan. Siap. Intinya kami pun terus melakukan pembenahan di internal kami pengurusan PMI. Artinya apa yang menjadi keluhan masyarakat itu menjadi satu PR kami untuk melakukan merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Memang salah satunya tadi terkait dengan markas juga. Memutuskan harus buka nih kayak gitu. Di amat dalam. Jadi makanya saya sampaikan tadi, memang sejak kami dilantik pada akhir Desember ini praktis 2 bulan kami bekerja sebagai pengurus PMI Kabupaten Kutai Kartanegara. Banyak kemudahan yang kami dapatkan, jujur. Karena niat kita mungkin niat bersama, niat untuk kemanusiaan, akhirnya dibukakan jalan kemudahan, berbagai kemudahan. Betul sekali Bang Ismet. Salah satunya komitmen Bupati kita. Bupati Kutai Kartanegara selaku pelindung PMI Kabupaten Kutai Kartanegara. Beliau sangat komit terhadap bagaimana PMI ini harus berubah. Kita harus bentuk PMI yang baru untuk bisa memberikan warna di masyarakat. Makanya markas yang kami diamin sekarang ini juga istilahnya support dari seluruh pihak. Artinya yang kami tempati sekarang ini kan dulu Akademi Kebidanan yang sudah tidak aktif. Itu sebenarnya ketua yayasannya Dr. Abdul Rahman. Kami juga sampaikan pada kesempatan ini terima kasih betul terhadap Bapak Dr. Abdul Rahman yang sudah memberikan support untuk
kami bisa memakai markas ini. Sebenarnya beliau ingin menghibahkan ini untuk ke Pemkab. Iya. Nah, jadi ini yang kami lapor pada saat kami lapor ke Pak Bupati. Pak Bupati langsung memberikan respon yang positif. Langsung kami bersilaturahmi ke Dr. Abdurrahman. Beliau memberikan respon yang positif dan memberikan kami untuk bisa memakai gedung ini. Ya makanya kami selama 2 bulan melakukan pembenahan. Artinya tujuan kami bagaimana menyatukan markas PMI ini, fungsinya adalah markas itu anggap aja sekretariatnya, Mas. Sekretariat markas itu berisi para relawan. Yang selama ini mereka ingin berbuat tetapi tidak punya tempat. Nah, disitulah kami menyatukan dan juga ada keluhan masyarakat terkait para pendonor yang ingin mendonor jauh di rumah sakit, harus datang malam-malam kadang. Nah, itu akhirnya kami satukan sekarang. Unit donor darah istilahnya. Kalau di PMI itu unit donor darah. UDD ya? Ya, UDD. Jadi itu sekarang jadi satu. Markas PMI dan UDD PMI Kutai Kartanegara itu jadi satu di markas PMI ya Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi masyarakat bisa yang pergi pendonor bisa dekat di kota untuk mendonor darahnya. Jadi donor boleh di situ. Boleh. Sekarang dan malah di rumah sakit sudah kita tidak bukan untuk donor. Di rumah sakit bukan untuk donor bukan lagi. Hanya khusus untuk sebagai bank darah untuk stok untuk memenuhi kebutuhan keluarga pasien yang memerlukan di rumah sakit. Jadi tupoksinya udah jelas. Kami bagi bahasa tupoksi. Dari jam berapa tuh Bang Ismet bukanya tuh? Ini kan harus jelas nih. Siap. Jadi untuk nanti kalau saya datang jam 10 tutup. Dulu lagi warga kita kan dipoto PMI ini perlu darah tutup. Nah, salah informasi kan. Jadi gini Bang Iwan, untuk dipahami oleh masyarakat juga untuk saat ini, bagi masyarakat yang ingin membutuhkan darah, misalnya pasien yang di rumah sakit itu akan ditangani oleh bank darah rumah BDRS, sakit. Itu mereka 24 jam standby. 24 jam. Nah, begitu juga kami di markas PMI, unit donor darah PMI di markas, itu juga pada saat permintaan darah kita standby 24 jam. Standby-nya 24 jam. Ada kawan-kawan petugas yang standby 24 jam. Tetapi bagi kawan-kawan yang masyarakat ingin mendonorkan darah, istilahnya layanan untuk donor darah itu antara jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kita batasi. Jadi nggak mungkin juga ada donor subuh-subuh kan datang ada pendonor kan. Tahu-tahu ngigau kan datang kan. Jadi kita untuk donor darahnya bagi pendonor itu jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tetapi untuk layanan permintaan darah dari BDRS itu kita 24 jam sama-sama. Jadi kami 24 jam standby juga, di BDRS juga 24 jam. Nah, jadi masyarakat nih harus sekali lagi saya ulang nih apa yang disampaikan oleh Bang Ismet kayak gitu ya. Jadi kalau Anda ingin melakukan donor darah di di markasnya PMI itu di Ahmad Dahlan itu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Tapi kalau untuk kebutuhan darah berkomunikasinya dengan BDRS saja, nggak usah datang ke PMI, nggak usah nanya-nanya ada stok darah gitu, nggak usah, langsung di BDRS saja. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjawab keresahan pasien, keluarga pasien bisa menghubungi di call center sehingga nanti tidak salah untuk untuk mendapatkan informasi. Sekali lagi saya akan selalu mengulang ini, call centernya PMI Kukar itu di 0811 543 6000. Silakan ya warga Kutai Kartanegara di mana saja berada. Jadi langkahnya ini memang harus satu-satu tadi dipotong yang panjang, yang birokrasinya panjang nih Bang Iwan. Jadi sekarang mulai dipendekkan lagi sehingga masyarakat juga enak kayak gitu untuk mendapatkan informasi, mendapatkan darah juga. Bang Ismet, saya mau informasi nih mengenai relawan. Kalau sudah bicara relawan tadi juga bangunan dihibahkan, teman-teman relawan kemudian markas ini kan butuh suplemen juga. Saya mohon maaf nih. Bagaimana nih teman-teman relawan atau kebutuhan di PMI sendiri udah mengurusi untuk orang banyak? Bagaimana dengan teman-teman di PMI sendiri atau Bang Ismet sendiri? Saya lihat kan untuk operasional, kemudian peralatan-peralatan apakah maintenance-nya ini juga dapat subsidi atau bantuan dari pemerintah atau memang Pak Bupati karena dengan care-nya tadi bisa ditingkatkan nih PMI kita dengan alat-alat yang canggih gitu. Silakan. Iya Bang Iwan. Jadi memang tadi yang kita sampaikan terkait dengan tadi yang isu ya pembiayaan itu yang misalnya ini bayar darah, nebus darah. Sebenarnya tadi yang biaya penggantian pengolahan darah itu salah satu komponennya adalah untuk maintenance peralatan. Jadi 360.000 itu rinciannya sangat jelas di Permenkes itu. Jadi untuk kantung darah berapa, untuk screening darah berapa, sampai nanti terkait dengan juga operasional kawan-kawan di UDD itu mereka digaji juga dari pengolahan itu. Walaupun mungkin untuk saat ini mungkin tidak imbang nanti. Nah, inilah komitmen pemerintah kita terkait dengan PM ini
pemerintah dalam tiap tahun itu ada menganggarkan untuk Iya. membantu mensupport Operasional dari PMI. prosesnya. Jadi itu juga kami juga terus lakukan komunikasi. Intinya pemerintah, masyarakat ini banyak juga donatur. Iya. Bang Iwan, alhamdulillah banyak donatur juga yang mensupport iya, benar. kami. Untuk salah satunya dari DLHK juga membantu Iya, support iya. untuk kami, untuk bagaimana, karena melihat bagaimana perubahan yang kami coba lakukan. Iya. Artinya banyak juga donatur yang ingin membantu. Iya, alhamdulillah banyak. Ini juga kami terus. Walaupun memang kalau teman-teman relawan kan mereka tidak berbicara itu Iya, ya Bang iya, Ismet, karena tidak. yang selama ini kan mereka meng-hire sendiri-sendiri Iya. atau berkelompok. Sekarang kita Iya. tempatkan nih teman-teman relawan yang memang bersemangat, Iya. jiwa sosialnya tinggi untuk bergabung di markasnya PMI kayak Iya. gitu. Nah, Bang Ismet, kalau tadi belum terjawab buat saya kayak gitu. Tadi kalau ketersediaan darah sampai malam ini dari BDRS ready atau lagi kekurangan atau tanda tanya nih, apalagi mau puasa nih. Ya. Ini kan harus strategi baru lagi nih Ya. gitu. Jadi gini, Bang Iwan, makanya kenapa kami upload setiap pagi Ya. jam 8 pagi. Kami Itu di Facebook ya dengan di Instagram. IG. Oh, di IG. Boleh disampaikan nih IG-nya PMI IG Kukar. PMI _Kutai Kutai Kartanegara. Siap, Jadi bisa siap. di follow ya. Nanti Ya. setelah ini kawan-kawan ingin melihat stok darah kita, setiap pagi kita akan update Iya. kebutuhan apa stok darah. Kayak kita hari ini tertanggal 21 Februari stok darah kita ada 230. 230 ya. Jadi kalau kita Alhamdulillah. menghitung kalau kebutuhan rumah sakit Parikes itu rata-rata sehari 20 sampai 25. Iya, iya, Artinya kebutuhan darah kita bisa sampai 10 hari ke depan. Masih aman kayak gitu ya. Ya, Kayak stok itu. beras. Iya, strateginya juga kayak Iya, gitu. Kita surplus kayak gitu ya. Karena surplus. ya harus dipahami juga bahwa kan stok kita juga nggak bisa juga berlebihan karena kita menjaga niat orang tadi ya, menyalurkan ya, Iya. jangan sampai karena batas usia darah ini dalam penyimpanan kita juga itu ada batasnya Oh, ada sampai batasnya 35 hari, 35 hari sampai 40 hari. Itu sudah enggak bisa lagi itu Bang Ismet. Ya artinya itu kualitasnya akan turun. Oh ya, kualitas kita menjaga benar. kualitas. Iya, iya, Makanya iya. kita tidak akan menyalurkan darah yang misalnya kualitasnya tidak terjaga Iya. mutunya. Kalau tadi kita sampaikan untuk masyarakat Kutai Kartanegara yang mungkin memiliki media sosial Instagram, boleh dicatat tuh ya PMI _Kutai Kartanegara ya. Silakan untuk mengecek di sana tentang ketersediaan darah yang ada di BDRS mungkin yang tersedia dan juga di PMI. Ya, mudah-mudahan aja ini memberikan angin segar untuk kita. Dan satu yang menjadi catatan saya tadi Bang Teddy, ini saya tuh senang walaupun tidak saya catat gitu ya. Tadi kita diskusi banyak broadcast. Ternyata teman-teman di PMI setiap ada broadcast itu PMI yang menghubungi. Iya, kita langsung hubungi. Menghubungi. Minimal kita memberikan rasa tenang dulu ke keluarga. Betul sekali. Menyatakan Iya. bahwa stok ini ada. Artinya gitu. Sehingga sekarang sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah broadcastnya sudah tidak ada lagi. Hampir tidak ada, walaupun ada rata-rata kami tanyakan mereka belum dapat info, belum tahu dengan ada proses yang baru ini. Jadi rata-rata kita sambil edukasi juga Bang Iwan. Iya. Dengan adanya ini kan artinya kita terus melakukan pembenahan. Kami pun juga tidak langsung baik juga, artinya proses ini juga kami perlu dukungan ini dari masyarakat. Baru 60 hari, kurang lebih 60 hari, tapi rasanya sudah bisa dirasakan Bang Ismet kayak gitu. Ternyata memang sekali lagi saya apresiasi untuk teman-teman di PMI, termasuk di bawah pimpinannya Bang Ismet. Ternyata memang sekali lagi di media sosial broadcast itu udah hilang, sudah tidak ada. Hanya memang kita meluruskan tentang isu-isu yang berkembang yang bisa mengganggu dan bisa merugikan keluarga pasien. Betul. Ini yang kadang-kadang miris. Bang Ismet tadi cerita kadang membantu orang membutuhkan darah tuh nikmatnya tidak bisa diukur dengan materi, uang sebenarnya materi tidak bisa Bang Ismet kayak gitu. Jadi kalau sudah melihat keluarga membutuhkan dan kita bisa bantu walaupun hanya sekedar mengantar terus mengarahkan tuh kesenangannya tuh luar biasa kayak gitu. Bang Ismet, ini kita kan di termin terakhir. Ada yang ingin Bang Ismet sampaikan nggak nih untuk warga Kutai Kartanegara menarik dari diskusi kita selama hampir 60 menit nih sebenarnya kayak gitu, karena memang sudah menarik sih, udah disimpulkan dan sangat padat. Mau saya panjangnya itu dengan lagu 55 biji, kan kasihan juga Bang Ismet ini kan capek hari ini 7 titik katanya. Hari ini ke-8 nih. Di sini ke-8. Silakan Bang Ismet, mungkin yang terakhir statement terakhir closing statementnya. Iya, terima kasih Bang Iwan. Ya, melalui media radio Kalpataru FM ini kami terima kasih dari jajaran pengurus PMI Kabupaten Kutai Kartanegara. Artinya bahwa selama ini masyarakat itu sebenarnya bagi kami belum dapat informasi yang jelas saja, belum dapat edukasi yang bagaimana apa sih nikmatnya dari pendonor, apa sih keuntungan dari pendonor. Pendonor itu kita dengan pendonor kita menjadi hidup sehat. Artinya juga informasi bagaimana alur
bagaimana kebutuhan darah itu juga tidak pernah disampaikan. Akhirnya masyarakat kebingungan kemana kami harus bertanya. Nah itu akhirnya sekarang kita sudah lakukan itu. Kami pun bekerja sama dengan Rumah Sakit Parikesit, Rumah Sakit Dayaku Raja Kota Bangun, dan juga Rumah Sakit Abadi Samboja. Artinya mengedukasi masyarakat bahwa pada saat keluarga pasien membutuhkan darah, mereka jangan panik dulu pertama. Intinya mereka menghubungi dulu bank darah rumah sakit yang dekat dengan perawatan, langsung di rumah sakit. Ditanyakan ke bank darah rumah sakit. Apabila itu tersedia akan langsung diberikan. Apabila tidak tersedia, maka bank darah rumah sakit akan berkomunikasi ke PMI. Kita akan menjamin supply ini untuk bank darah rumah sakit kita. Itu. Jadi masyarakat kita berharap bagi yang belum pernah donor, ayo kita donor. Jangan takut dengan jarumnya. Intinya jarum itu hanya kalau sudah pada saat sudah ditusukkan, saya sudah langsung jalan darah kita mengalir untuk kemanusiaan gitu. Kalau sudah pergi donor bisa menikmati lagu Ted. Karena di PMI udah pinter tuh. Jadi kita dibuat bukan seram. Kita waktu datangnya itu udah teman-teman di PMI itu sebenarnya kalau kita donor tuh udah memang mungkin SOP-nya. Saya mengalami dari dulu. Kita diajakin bercanda, kadang-kadang diajakin cerita gitu, tiba-tiba udah kepasang gitu kan. Dan untuk masyarakat UDD aja datang mereka, oh ini kok kayak lobby hotel. Benar sekali. Nah ini nih asiknya. Nah warga Kutai Kartanegara, warga Tenggarong dimanapun saat ini Anda tengah berada, ayo kita menjadi pendonor darah. Kalau ada yang belum tahu golongan darahnya, datang saja ke PMI. Ada keuntungan lebih, nggak perlu keluar biaya, gratis. Dan tiba-tiba nanti kita bisa mendapatkan klasifikasi golongan darah kita gratis kayak gitu kan, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pendonor darah gitu. Bang Ismet, terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bang Ismet dengan kegiatan dan pekerjaannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang Bang Ismet dan kawan-kawan di PMI lakukan ini menjadi amal ibadah dan bermanfaat untuk semua orang. Kami berdoa untuk Bang Ismet ini selalu sehat, menggawangi menggawangi PMI Kutai Kartanegara, termasuk Pak Dr. Daniel juga di Kepala UDD. Mudah-mudahan nih dengan tenaga-tenaga muda yang kuat ini, jangan sampai nanti tiba-tiba Bang Ismet yang kita donor. Jangan sampai. Kita berharap Bang Ismet ini semangat. Dari kami di Kalpataru mengucapkan terima kasih Bang Ismet atas waktunya. Insya Allah nanti kapan-kapan kalau memang ada yang menarik mengenai PMI, kami akan mengundang Bang Ismet lagi. Terima kasih Bang Ismet untuk waktunya. Pendengar Radio Suara Kalpataru FM dimanapun saat ini tengah berada, itulah tadi bincang kita malam hari ini bersama Bapak Ismet selaku Ketua PMI Kutai Kartanegara. Saya ingatkan untuk Anda yang membutuhkan informasi mengenai PMI Kutai Kartanegara, kebutuhan darah, Anda bisa mengunjungi PMI Kutai Kartanegara, tepatnya di Jalan Ahmad Dahlan, tepatnya di X Gedung Akademi Kebidanan. Silakan Anda datang ke sana atau bisa menghubungi nomor telepon call center dari PMI Kutai Kartanegara di 0811 5436 000, atau Anda yang mempunyai media sosial silakan memfollow Instagram dari PMI Kutai Kartanegara di PMI_Kutai Kartanegara. Kita akan berjumpa di podcast yang lainnya. Jangan lupa, ayo menjadi pendonor darah. Saya Wan Marti Palas. Selamat malam. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Dadah. Lagi banyak bencana gini, gimana caranya membantu mereka yang terkena musibah ya? Kita donor darah aja yuk. Yuk! Banyak hal positif yang kita dapatkan ketika kita mendonorkan darah, seperti menjaga kesehatan jantung, membantu memaksimalkan program dietmu, hingga menurunkan risiko kanker. Donor darah itu aman. Dengan mendonorkan darah juga, kita dapat membantu orang lain yang sedang berjuang melawan penyakit tertentu. Mari, jadikanlah donor darah sebagai gaya hidup. Pesan ini disampaikan oleh Palang Merah Indonesia Kutai Kartanegara.